Barang siapa yang mengumpulkan di antara 3 perkara, maka dia menjadi orang yang siddiq. Siddiqin artinya orang yang jujur, orang yang luar biasa, orang yang siddiq, orang yang dapat dipercaya, orang yang benar-benar punya keimanan dan keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namanya siddiq. Siapa orang yang pertama dibilang siddiq? Yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa dibilang As-Siddiq? Ya, dan Allah juga bilang dalam Quran, wa kunu ma'as shadiqin. Ya, Allah bilang dalam Quran apa? Wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah kalian orang-orang yang senantiasa bersama dengan orang yang siddiq, orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang zahir batinnya sama, zahirnya baik, batinnya juga baik. Ini siddiq, orang yang percaya, orang yang punya keimanan yang kuat, orang yang teguh pendirian dan selalu mengimani syariat dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu juga yang menyebabkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq mendapat gelar As-Siddiq. Gara-gara percaya, yakin betul Nabi Muhammad akan risalahnya, akan ininya. Jadi ketika Nabi Muhammad didustai oleh orang-orang kafir, Nabi bilang saya habis dari Isra Mi'raj, orang nggak percaya. Tapi ketika bilang Sayyidina Abu Bakar, wahai Sayyidina Abu Bakar, apakah kamu percaya saya begini? Ya, saya percaya. Langsung nggak pakai mikir. Ya, saya percaya. Pokoknya apa aja yang engkau lakukan Rasulullah, saya percaya. Saya mengimani. Ini oleh karenanya itu dapat gelar As-Siddiq. Nah, kalau kita bisa mengumpulkan daripada 3 perkara ini, maka kita akan termasuk kepada orang yang atau dalam golongan as-siddiqin, orang-orang yang jujur. Apa yang pertama? Sidqul amal. Jujur dalam beramal. Amalnya karena Allah, jangan karena yang lain. Ya, jadi jujur muamalahnya karena Allah. Jangan cari pahala selain daripada Allah. Ya, jangan karena riya, jangan karena pengen dipuji, ya nyumbang nih ntar. Ini sekarang nih bocil-bocil nih taraweh ngaji. Kenapa ngaji? Takut diomelin emak. Ya. Jangan karena takut diomelin emak, tapi apa? Karena cari pahala dari Allah, cari berkah begitu. Atau mungkin ayo ngaji, yang ngaji dapat duit ceban mamanya. Ini kenapa? Karena duit ceban. Enggak boleh, ya. Duitnya ambil enggak apa-apa, tapi berbaiki niatnya. Niatnya karena Allah. Ingat kalau melakukan amal harus ikhlas. Apa ikhlas? Al amal li ajlillah. Amal karena Allah, itu namanya ikhlas. Jadi hanya mengharapkan pahala dari Allah. Yang pertama. Yang kedua, sidqul qaul. Jujur dalam ucapan, ya. Kalau berbicara nggak pernah dusta. Tutur katanya lemah lembut, nggak pernah nyakitin hatinya orang. Kemudian kata-katanya bikin orang jadi senang. Nah ini nih bagus nih yang kedua nih, harus jujur dalam berucap, nggak dusta, nggak bohong, dan berucap yang baik serta tidak menyakiti orang lain dengan kata-katanya. Jangan ngatain fisik, nggak boleh, karena fisik kita begini ciptaan Allah. Kalau ngatain fisik berarti ngatain Allah, karena Allah yang ciptakan kita. Jangan. Jadi kalau marah sama orang coba diganti. Kamu ganteng, kamu baik gitu. Coba diganti, nggak apa-apa. Kamu apa aja bebas. Ya. Juga nggak boleh ngata-ngatain sama orang tua, nggak boleh. Yang ketiga apa? Sidqun niyah. Jujur dalam niat. Niatnya niatnya baik. Niat cari ilmu tulus karena Allah. Niat sholat karena Allah. Ingat ibadah kita ini udah janji sama Allah apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ingat itu janji. Ingat ya kalau setiap orang Allahu Akbar habis takbiratul ihram, tuh orang doa iftitah tuh gitu. Inna sholati wa nusuki, sholatku, ibadahku, ya, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Jadi apa? Intinya apapun niat kita semuanya harus karena Allah. Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad beliau mengatakan man aslaha niyatuhu balagha umniyatuhu. Siapa orang yang tulus, yang baik niatnya, maka akan sampai harapannya. Jadi kalau kita ingin terwujud, terjadi apa yang kita harapkan dan kita cita-citakan, maka
harus memperbaiki ini niat. Niatnya harus tulus, harus baik karena Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Semua perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Jadi niat ini bukan hal yang sepele. Berapa orang yang karena niat dia dapat sesuatu yang besar. Jadi jangan pernah meremehkan yang namanya niat. Kemudian niat juga adalah apa? Niat adalah sepertiga daripada agama ini berada di dalam niat. Jadi kalau apa-apa, jadi kalau datang ngaji niat karena Allah, sholat tarawih niat karena Allah, ya bukan karena rebutan besek ya, jangan. Atau Jumatan jangan niat karena apa? Jumat berkah jangan. Tapi kan niat karena Allah, ibadah. Karena sudah janji, sholatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah. Oleh karenanya harus memperbaiki niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niati. Kalau niatnya baik, dapat baik. Kalau niatnya buruk, dapat buruk. Makanya niat yang baik. Niatul mukmin khairum min amalihi. Nabi mengatakan niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada perbuatannya. Jadi kita niat ngaji nih, ya sekalipun kita nggak berangkat dapat pahala ngaji. Kenapa? Karena niatnya. Kalau kita udah niat terus kita ngaji dapat double. Ini luar biasa. Jadi jangan remehkan yang namanya niat. Dari sekarang niat, saya niat khatam Al-Quran 10 kali. Ya, niat umpamanya niat khatam Al-Quran 10 kali. Sekalipun khatam 10 kali walaupun cuma 1 kali dapat pahala khatam 10 kali. Kenapa? Karena niat. Saya niat pergi haji ya Allah setiap tahun. Walaupun kita nggak pergi haji dapat pahalanya. Kenapa? Karena niat. Makanya jangan sepelekan niat. Niat ini sesuatu yang luar biasa, spektakuler ya. Jadi jangan remehkan yang namanya niat gitu. Walaupun hanya sekedar niat nggak apa-apa. Terus pokoknya kalau punya duit saya akan sedekah. Nggak apa-apa niat yang baik. Kalau umpamanya punya duit saya akan kasih anak yatim, saya akan kasih orang miskin, saya akan berbagi kepada sesama. Itu harus niat yang baik. Insyaallah gara-gara niat yang baik akan Allah wujudkan harapannya. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin.